Dengan kejadian aneh dan sering terjadi di dunia seribu besar, fluktuasi di ketinggian wilayah api tak berujung juga menjadi semakin intens, dan ada jejak samar menelan dan berhasil bangun. Setengah tahun berlalu dengan tenang. Orang ini, mundur dan menelan api suci kelima. Sudah setengah tahun sekarang. Mengapa tidak ada tanda-tanda bangun dari retret? Di altar yang tak berujung, Suner dan yang lainnya sepertinya berhenti dan mengamati setiap hari. Gadis-gadis pergi ke alam iblis, alam surga, peri api, alam hantu, dan tempat-tempat lain, dan telah mengirimkan pil obat kepada pemimpin kekuatan masing-masing. Beberapa hal yang tidak jelas perlahan mengalir ke telinga mereka. Mereka hanya harus menunggu Xiao Yan untuk bangun dan berdiskusi bersama. Meskipun kekuatan api suci kelima tidak sebanding dengan api suci ketiga, butuh banyak waktu untuk melahapnya dengan kekuatan kepercayaan Buddha. Mata Yun Yun menjauh dari langit, dan setelah sekejap mata, itu tetap pada tiga wanita lainnya. Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Bahkan jika tindakan Yun Yun hanya acak, Cailin sepertinya merasakan sesuatu. Soal mahkota Cange di surga, mari kita tunggu Xiao Yan meninggalkan Bea Cukai. Yun Yun tersenyum manis mendengarnya, dan matanya masih setenang sebelumnya. Ledakan, yaitu, pada saat ini, di dunia domain api tanpa akhir, dalam kehampaan, tiba-tiba ada gelombang energi panas yang melonjak, dan napas yang menyengat membuat banyak orang kuat berkeringat, tetapi setelah beberapa perlawanan, saya benar-benar menemukan bahwa jenis ini fluktuasi memiliki efek temper halus pada kekuatan jiwa mereka. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di awan 9 warna di atas langit, tiba-tiba membuka matanya perlahan dan menatap kehampaan di tepi domain api yang tak berujung. Di atas langit domain api tak berujung, putaran api aneh yang panas perlahan muncul. Di sekelilingnya, ada 9 bintang yang sangat terang berkelap-kelip sedikit. 9 bintang mengelilingi api dan bulan sabit di tengah, dan aura kuat yang melampaui dunia ini perlahan menyebar. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia seribu besar juga merasakan visi surga dan bumi seperti itu, dan buru-buru menunjukkan kemampuan besar Tongtian untuk melihat. Setelah beberapa saat, kejutan tetap ada di hati pembangkit tenaga listrik ini. Posisi itu tampaknya menjadi markas aliansi api tak berujung, wilayah api tak berujung. Susu, melahap kekuatan Buddha, dan itu benar-benar memungkinkan orang ini mencapai tingkat seperti itu. Pada saat yang sama, suara yang sangat tidak terkoordinasi tiba-tiba muncul dari tepi wilayah api tak berujung. Yang mulia dengan terburu-buru masuk ke domain apiku yang tak ada habisnya, tidakkah kamu akan memberikan penjelasan? Dalam sekejap, tubuh Xiao Yan bergetar, dan dia langsung muncul di samping yang terakhir. Kita akan bertemu cepat atau lambat, tapi tidak sekarang. Suara itu diam-diam jatuh, dan tiba-tiba nyala api di tubuh sosok itu menguap di bawah kelopak mata Xiao Yan, meninggalkan mayat. Dikendalikan oleh Eternal Nightmare Flame. Hanya saja dilihat dari jejak mayat ini, tampaknya telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan merasakan penampilan aneh ini, tapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah menelan api suci kelima, kekuatan Xiao Yan benar-benar menembus ke tingkat reinkarnasi kuasi 8, tetapi jika dia ingin memasuki reinkarnasi tingkat 8 yang sebenarnya, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Adapun teknik budidaya Feng Jue, telah bertahan di tingkat Dewa Semu. Tampaknya tidak peduli apa jenis api suci yang kuat yang ditelan, itu tidak dapat sepenuhnya memasuki apa yang disebut tingkat dewa. Namun, Xiao Yan juga berhasil memasuki tingkat Feng Jue. Di alam keempat, efektivitas tempur menjadi semakin menakutkan. Xiao Yan, ada apa? Dalam sekejap, keempat gadis itu buru-buru terbang ke langit dan menembak ke arah posisi Xiao Yan. Tidak apa-apa, gerakkan saja ototmu. Melihat kedatangan keempat putrinya, keraguan dan masalah Xiao Yan langsung hilang, dan dia perlahan mengulurkan tangannya, dengan tatapan malas meregangkan pinggangnya. Ayo pergi, kembali ke aula utama dan bicarakan secara detail. Setelah beberapa saat, tubuh beberapa orang melonjak dan kembali langsung ke aula utama. Fluktuasi yang terjadi di sepanjang jalan membuat manusia di area api tak berujung yang tak terhitung jumlahnya merasakan kesemutan di kulit kepala mereka. Kecepatan peningkatan anak ini terlalu menakutkan. Merasakan sosok yang muncul di langit, wajah pria yang bertugas menyapu lantai menjadi biru, dan dia berkata dengan sedikit cemburu. Namun, setelah menoleh dan memikirkannya,
Xiaoyan menyempurnakan pil bumi kelas 9 untuk membuat kekuatannya benar-benar stabil di tingkat reinkarnasi tingkat 8. Dunia iblis, diserang oleh tim malaikat yang dipimpin oleh dua serafim bersayap 9. Pemimpinnya adalah seraf yang muncul di Endless Fire Territory sebelumnya, Serle. Mendengar nada mereka, sepertinya ditunjuk oleh malaikat pembunuh. 5 orang berkumpul, Cailin adalah yang pertama berbicara, menjelaskan masalah yang begitu penting. Bagaimana krisis di dunia iblis diselesaikan? Xiaoyan secara alami tahu apa arti dua malaikat yang menyala-nyala itu, dan tidak mungkin untuk menghadapinya hanya dengan mengandalkan kaisar iblis dan penguasa dunia Suanyi. Pada saat kritis terakhir, seorang pria yang mengaku sebagai Raja Binatang Buas muncul dan membunuh mereka. Raja dari semua binatang. Orang ini sudah lama tidak terlihat. Benar-benar mengejutkan. Ngomong-ngomong, berapa level kekuatan dari Slaughter Angel itu? Aku tidak tahu. Tapi menurut warisan dari 10 warna menelan piton, bahkan pada periode puncak dari 10 warna menelan piton, hanya ada 30% kepastian tentang dia. Selain itu, di alam hantu dan tempat lain, Tuan Lei dan murid-muridnya telah menutup pintu mereka. Lain kali mereka keluar, mereka harus bereinkarnasi sepenuhnya. Keluarga Fire Elf juga ingin menyelamatkan mahkota Yaoji, tetapi dengan tim yang kuat di klan mereka, mereka tidak dapat menemukan pintu masuk yang tepat ke tempat persembunyian Yaoji. Semua orang membuka mulut mereka dan menjelaskan adegan baru-baru ini kepada Xiaoyan. Hal ini, hanya Yang Mulia Chang'e di alam surgawi yang tahu. Selama retretmu, Tianji, dipimpin oleh Yueru dan yang lainnya, memimpin pasukan untuk menyerang penjara iblis kota keempat, menghancurkan penjara iblis kota keempat, dan menyelamatkan Chang'e. Tetapi untuk hal-hal lain, di tanah Buddhisme, penjara penekan iblis ketiga diselamatkan dari luar wilayah, dan Ratu Penyihir Roh Jahat telah dilahirkan kembali di dunia. Saya khawatir akan ada badai berdarah yang nyata. Melihat situasi di aula menjadi sedikit sunyi, Yun Yun bangkit sedikit dan berkata, Yang Mulia Chang'e tahu tentang Yaoji. Dia tahu, hanya saja. Omong-omong, Yun Yun tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia pergi ke surga untuk memberikan beberapa pil obat tingkat tinggi, Yang Mulia Chang'e memberitahunya banyak rahasia tentang zaman kuno, tetapi dia tidak menyebutkannya ketika dia bertanya tentang Yaoji. Setelah dia membangunkanmu, pergilah ke surga untuk menemukannya. Saat menghadapi mahkota Chang'e, rahasia di hati Yun Yun sepertinya terlihat sekilas. Munculnya jejak Dewa Bunga membuat perilaku mahkota Chang'e menjadi sangat aneh. Tampaknya yang terakhir sengaja melindungi Yun Yun. Bagaimanapun, posisi Yaoji sangat berbahaya, dengan pemahamannya tentang jejak Dewa Bulan dan Dewa Bunga, dia secara alami tidak akan membiarkan mereka mengambil risiko. Sekarang markas wilayah api tak berujung membutuhkan banyak orang kuat untuk tetap tinggal, jika terjadi kejadian tak terduga, aku akan melakukan perjalanan ini sendirian. Melirik keempat gadis itu, Xiaoyan berkata dengan ekspresi sedikit serius, wilayah api tak berujung adalah markas besar, tidak akan ada bahaya, dan dia tidak ingin keempat gadis itu mengambil risiko. Aku akan pergi denganmu tapi ketika hati Xiaoyan baru saja lega, Mu Yingying mengangkat kepalanya sedikit dan matanya dipenuhi gelombang yang sangat keras kepala. Oh, ayo pergi. Melihat penampilan Mu Yingying yang mementingkan diri sendiri, Xiaoyan juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya dan membelai wajah Mu Yingying, dan keduanya perlahan berjalan menuju surga. Kakak Cailin, Kakak Yun Yun, padamu. Setelah kepergian Xiaoyan, ketiga putrinya berhenti di aula ibu mertua, dan ekspresi Suner penuh dengan keraguan. Jangan khawatir, kita tidak akan pergi ke langkah terakhir kecuali kita harus melakukannya. Cailin dan Yun Yun saling memandang, sepertinya mereka berdua memiliki hati yang baik, dan mereka berkata serempak. Saat Xiaoyan dan Mu Yingying menuju ke alam surga, orang-orang di alam surga setelah akhir perang juga tinggal di rumah mereka, terus-menerus memulihkan kekuatan mereka. Kuil penyempurnaan obat di surga juga sangat sibuk karena ini, bahkan pemurnian obat jenius, yang dikenal sebagai orang yang tak tertandingi yang mampu memurnikan pil obat kelas 9, setelah mendengar tentang perbuatan Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya, hatinya yang arogan langsung menjadi arogan. Tenggelam, dan sepanjang hari, dia memurnikan sejumlah besar pil obat untuk surga dan domain api tak berujung, melengkapi latar belakang cadangan. Adapun Hua Qianqian di Hua Divine Palace,
Yao Ling di Yaochi Fairyland dan pembangkit tenaga darah muda lainnya di surga, mereka juga bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka saat ini untuk mempersiapkan pertempuran yang menentukan antara surga dan bumi dalam waktu dekat. Setelah akhir dari malapetaka di dunia abadi, Istana Dewa Bulan dan Istana Dewa Bunga meninggalkan aturan usang dan merekrut murid, hanya beberapa lusin orang. Pada saat ini, di dalam Istana Dewa Bulan, di paviliun danau yang tenang. Di atas paviliun, ada dua wanita anggun, satu mengenakan gaun hitam, memancarkan suasana ketidakpedulian, sementara yang lain mengenakan gaun putih, terlihat seperti gadis kecil dan imut. Guru, apakah Istana Dewa Bulan Dewa benar-benar hilang? Mata Yueru yang seperti bulan perlahan menatap gadis dengan rok putih di depannya, suaranya penuh dengan urgensi dan ketidaksabaran. Kekuatan mahkota Chang'e sama dengan puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, bahkan jika yang terakhir kembali, akan sulit bagi surga untuk bertahan dan mewarisi dari bencana seperti itu. Jika Anda ingin mengakhiri Perang Dunia Kedua, Anda hanya dapat menemukan Dewa Bunga, atau bahkan Istana Dewa Bulan, dan menghancurkan bencana ini dengan kekuatan absolut. Ya, saya mengikuti jalan Dewa Bulan untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak pernah menemukannya, dan saya berakhir seperti ini. Gadis berbaju putih itu memandangi tubuhnya yang tampak seperti gadis remaja, dan dia merasa tak berdaya untuk beberapa saat. Pada awalnya, untuk menemukan jejak Dewa Bulan, dia melawan roh jahat asing, dan diatur dengan teknik jahat, dan dia akhirnya terlihat seperti seorang gadis. Tapi, kenapa Yunyun memiliki jejak Dewa Bunga di tubuhnya? Ini. Yueru tampaknya telah memperhatikan bahwa Yang Mulia Chang'e, yang berada di depannya, tampaknya sengaja menyembunyikan dirinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yueru, suasana hatimu sedang kacau. Tim penjara setan kota keempat, Anda telah berulang kali membuat eksploitasi militer. Untuk guru, jangan sampai Anda disusupi oleh ki jahat, turun dan istirahat. Besok, kita akan membahas masalah ini. Mata jernih gadis bergaun putih itu menatap Yueru, dan sepertinya ada semacam rasa dingin di matanya. Adalah guru. Ketika Yueru mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus terkejut, dan dia juga menyadari bahwa dia agak kasar. Setelah memberi hormat, tempat itu kembali sunyi. Jalan menuju Istana Ilahi. Tentu saja aku mengetahuinya, tapi intuisiku memberitahuku bahwa apa yang disebut jalan menuju Istana Ilahi ini sepertinya tidak benar. Warisan Dewa Bunga ada di Peri Bunga, dan warisan Dewa Bulan dibagi menjadi jejak Dewa Bulan dan seruling token Suanyu. Dewa Bulan dan Dewa Bunga kita semua adalah orang-orang pekerja keras. Aku tidak ingin sepenuhnya memotong warisan generasiku, dan memaafkan keegoisan menjadi seorang guru. Petik 2. Petik 2. Guru, saya masih belum menemukan berita tentang seruling Suanyu. Bahkan tanda Dewa Bulan telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya curiga itu sengaja disembunyikan oleh seseorang dengan hati. Di halaman yang tenang, seorang wanita muda dengan wajah elegan melangkah keluar lagi, menatap Chang'e dengan ekspresi tak berdaya. Chang Yue, kamu telah bekerja keras untukmu tahun-tahun ini. Aku akan bertanggung jawab penuh atas urusan surga dan Dewa Bulan di masa depan. Kamu harus pergi ke Xiaomu. Tidak, guru, aku telah mengambil keputusan. Kamu tidak akan lagi menjadi master istana-istana Dewa Bulan di masa depan. Hah? Ada apa ini? Bulan itu, Yueru berjalan ke kamar kerja dengan putus asa, hanya untuk menemukan bahwa ada hal yang sangat misterius di ruangan itu. Pola bulan sabit melingkar berbentuk hampir oval diam-diam menggantung di udara, seolah-olah itu dipenjara dan disegel oleh beberapa api suci. SSSTTT. Dalam sekejap, Yueru mengulurkan lengannya dan menyentuhnya dengan ringan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pola itu benar-benar menembus ke tengah alis yang terakhir seperti kilat, dan ada aura samar menakutkan yang berasal dari zaman kuno, yang perlahan-lahan ditransmisikan keluar. Yue, tanda Dewa Bulan. Guru, maafkan aku, sekarang aku hanya ingin melindungi dunia ini. Dengan munculnya pola ini, bayangan samar-samar dari Suanyu Flute muncul di hati Yueru, tetapi tidak diketahui siapa yang melakukan hal ini. Siapa yang kamu cari? Ketika Xiao Yan dan keduanya datang ke surga dan buru-buru menuju ke Mansion of the Moon God Palace, mereka dicegat oleh beberapa penjaga Moon God Palace di sepanjang jalan. Meskipun reputasi Xiao Yan arogan,
masih banyak manusia biasa yang tidak tahu sifat sebenarnya dari yang terakhir. Yang Mulia Chang'e, Xiao Yan dan keduanya tidak terburu-buru. Mereka diam-diam berhenti di pintu dan menunggu pengumuman. Namun, memanfaatkan jam-jam ini, Xiao Yan samar-samar menyelidiki seluruh surga. Surga hari ini tampaknya lebih makmur daripada dunia peri masa lalu. Xiao Yan menghela nafas lega. Tuan Istana Chang Yue, guru ada di Istana Dewa Bulan, tolong dua orang dewasa. Pergilah. Setelah Chang Yue selesai berbicara, dia meninggalkan surga dan menuju Xiao Mu, sementara Xiao Yan dan keduanya juga berjalan menuju bagian dalam Istana Dewa Bulan, hanya meninggalkan penjaga yang kebingungan. Di dunia ini, masih ada yang lain. Seseorang yang bisa membuat kepala Istana Chang Yue begitu dihormati. Adapun Chang Yue, bahkan Xiao Yan sendiri tidak ingat. Ini adalah kekasih Xiao Mu. Baru saja memasuki Istana Dewa Bulan, itu sangat sunyi, dengan hanya bulan terang yang tergantung di langit yang terlihat. Melihat sekeliling, saya hanya dapat melihat bahwa di sebuah paviliun di depan saya, seorang wanita dalam gaun putih perlahan-lahan membocorkan kaki giok putih dan tanpa cacatnya, dan sedikit riak putih muncul di permukaan danau, yang sangat menyenangkan. Adik perempuan, apakah kamu tahu di mana Chang'e? Mu Yingying cemberut, dan kemudian sedikit membandingkan penampilannya dengan gadis di depannya, dia tidak bisa tidak berkata dengan penuh semangat. Gadis kecil ini bahkan lebih mungil dan cantik dari dirinya sendiri, jadi dia pasti tidak bisa menjadi mahkota Chang'e. Bagaimanapun, mahkota Chang'e telah selamat dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, pikir Mu Yingying. Yang Mulia Chang'e, biarkan aku berpikir, tidak tahu. Mendengar suara ringan Mu Yingying, gadis dengan rok putih perlahan berhenti mengayunkan kaki gioknya, dan kemudian menanggapi dengan senyum manis. Aneh, bukankah Tuan Istana baru saja mengatakan bahwa Chang'e ada di istana? Mu Yingying meletakkan jari-jarinya di dahinya sedikit, tapi matanya terus menatap gadis berbaju putih dan Xiao Yan. Ketika sosok mungil gadis bergaun putih muncul di garis pandang Xiao Yan, energi di seluruh dunia sedikit tenang, bahkan jika itu adalah gerakan halus yang bisa diabaikan, itu tertangkap di mata Xiao Yan. Yang Mulia Chang'e, setelah beberapa saat, Xiao Yan berjalan ke sisi Mu Yingying, dan segera berbicara dengan gadis di depannya. Yang Mulia Chang'e adalah kontemporer yang kuat dari Yao. Tampaknya detail tentang Yao Ji hanya dapat diketahui dari mulut senior di depannya. Apakah kamu yang Xiao Yan yang membuat muridku merindukan siang dan malam, tetapi pada akhirnya tidak berhasil dan hanya bisa tidak bahagia? Setelah Xiao Yan melakukan ini, gadis dengan rok putih itu tiba-tiba berubah menjadi temperamen dan berkata dengan suara dingin. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang besar ketika dia mendengar kata-kata keagungan Chang'e di depannya. Namaku tabu, sangat banyak orang yang tahu. Yuexi. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini dengan sengaja? Setelah beberapa saat, gadis berok putih itu tiba-tiba mengambil kembali sikap bercandanya, dan ada lapisan cahaya bulan di langit dan bumi di sekitarnya, yang sepenuhnya mengisolasi area sekitar paviliun. Merasakan perubahan atmosfer dunia sekitarnya, wajah cantik Mu Yingying menjadi sedingin es. Dia tidak bisa membayangkan bahwa gadis remaja ini sebenarnya adalah kaisar yang dinobatkan dari Chang'e yang legendaris, Yuexi. Xiao Yan juga mengerutkan kening, kekuatan Yuexi hampir sama dengan dirinya saat ini, tetapi ketika menghadapi yang terakhir, perasaan aneh keluar dari tubuhnya. Senior ini bukan lampu hemat bahan bakar. Masalah Yao Ji sangat penting. Untuk mencegah kebocoran, kamu hanya bisa datang sendiri. Yuexi menarik napas ke seluruh tubuhnya kembali ke tubuhnya dan perlahan duduk. Jadi, alasan mengapa senior Yue datang kepadaku. Mendengar kata-kata Chang'e Mianxia Yuexi, pikiran Xiao Yan sedikit tenang. Aliansi api tak berujung memang kekuatan baru yang bagus, tetapi Anda juga harus tahu bahwa kekuatan Anda masih lemah hari ini dan tidak dapat bersaing dengan kekuatan puncak lama itu. Saat ini, penyelamatan banyak karakter kuno adalah tugas utama untuk memperkuat dirinya sendiri, meskipun itu tidak salah. Mata Yuexi terus berkedip, seolah mengingatkan Xiao Yan, dan dia mengikutinya. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan dan Mu Yingying saling memandang, dan tentu saja tahu bahwa apa yang dikatakan Yuexi adalah salah satu masalah tersulit bagi Endless Flame Alliance, tapi apa hubungannya dengan menyelamatkan Yao Ji? Tapi kau tahu, apa itu Yao Ji? Penyelamatan itu benar,
Tetapi bahaya yang terkandung di dalamnya tidak tergantung pada kuantitas dan keberuntungan, itu membutuhkan kekuatan dan keberanian. Dia tampaknya menyadari keraguan di wajah mereka berdua. Saat dia berbicara, ekspresi serius muncul di wajah kecil Yuexi. Jelas, bahkan pembangkit tenaga listrik setingkatnya tidak bisa tidak menyebut Yao Ji dengan kagum. Saya tidak tahu, saya juga meminta senior Yue untuk memperjelasnya. Xiao Yan dengan enggan mengangkat bahu, dengan pemahamannya yang lemah tentang keagungan Yao Ji, dia jelas tidak selengkap pembangkit tenaga listrik di depannya dan orang-orang sezamannya. Yao Ji adalah pendiri sistem sihir. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau aspek lain, aku tidak sebagus dia. Bahkan sampai batas tertentu, bakat dan prestasinya bahkan lebih tinggi daripada Raja Suci. Itulah mengapa dia dianggap sebagai duri yang sangat sulit di sisi orang-orang jahat di luar wilayah itu, dan kekuatan jahat yang dia gunakan untuk menghadapinya sangat kuat. Yao Ji terletak di penjara penindasan iblis kedua, yang tampaknya ditekan oleh dewa jahat kedua di zaman kuno. Yuexi terus berbicara, menjelaskan beberapa rahasia yang tidak diketahui. Benar saja, ini adalah penjara kota iblis kedua. Mendengar kata-kata afirmasi Yuexi, Xiao Yan juga sedikit lega. Namun, menurut para ahli dari keluarga peri api, mereka dengan jelas mengetahui lokasi penjara penindas iblis di mana Yao Ji berada, tetapi mereka tidak dapat menemukan pintu masuknya. Kelihatannya agak aneh. Ada sedikit kecemasan di mata indah Mu Yingying, menatap Yuexi, informasi tentang inti wilayah api tak berujung ini jelas hanya ada di tangan beberapa dari mereka. Penjara iblis kota kedua memiliki nama yang aneh, Dark Secret Abyss, yang tidak hanya berisi dewa jahat kedua di luar alam di zaman kuno, Kaisar Suci Darah Suci, kekuatannya telah mencapai tingkat kuasi 8 di zaman kuno, dan sekarang saya khawatir dia telah benar-benar melangkah ke dalamnya. Tingkat ke-8 yang sebenarnya sangat rumit. Selain itu, tampaknya ada banyak aura tersembunyi yang tersembunyi di penjara penindasan iblis, yang berbahaya. Yuexi berkata dengan lembut, tetapi tidak peduli bagaimana yang terakhir menggambarkan bahaya, ekspresi Xiao Yan tidak pernah berubah. Saya tahu tujuan perjalanan Anda, tetapi perjalanan ini berbahaya dan Anda harus sangat berhati-hati. Adapun pintu masuk Yao Ji, cahaya bulan ini akan memandumu. Melihat keberanian Xiao Yan, Yuexi menggelengkan kepalanya sedikit setelah beberapa saat. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan tangannya, dan jejak bulan yang cerah perlahan mengalir ke wajah Xiao Yan, yang mengandung semacam fluktuasi misterius. Ada yang lain. Melihat bahwa Xiao Yan dan keduanya telah memasukkan kecemerlangan cahaya bulan di saku mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda akan pergi, Yuexi berkedip dan bertanya. Yue senior berada di penjara penindasan iblis keempat, tetapi kekuatanmu tidak boleh ditekan oleh dewa jahat keempat kuno dari peringkat reinkarnasi ketujuh. Dengan kekhawatiran di dalam hatinya, Xiao Yan masih mengungkapkan keraguannya di dalam hatinya. Bagaimanapun, Yuexi adalah sosok kuno, dan apa yang dia ketahui adalah apa yang bisa ditebak orang. Aku tidak takut pada dewa jahat keempat, aku hanya merasakan aura aneh, memasuki penjara penindasan iblis, dan kemudian bersembunyi darinya. Yuexi perlahan membocorkan senyum menawan. Terima kasih, senior, ayo segera berangkat. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka juga perlahan-lahan pergi dari sini dan menuju keluarga peri api. Lagi pula, lokasi penjara iblis kota kedua masih harus melewati keluarga peri api. Keturunan klan Xiao, api suci berubah menjadi roh. Ada hampir lusinan api suci pada mereka berdua, yang benar-benar mengejutkan. Tapi aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan Yao Ji dan Raja Suci sekarang. Dengan kemampuan mereka untuk mencapai langit, tidak mungkin mereka jatuh dengan mudah. Saat itu, untuk mengejar jejak Dewa Bulan dan seruling Suanyu, saya bepergian ke banyak wilayah di dunia, tetapi saya masih tidak dapat menemukan dua objek ilahi ini. Mungkinkah seseorang secara diam-diam memanipulasi mereka? Petik 2. Jika saya dapat menemukan keduanya, dengan teknik misteri bulan, saya akan dapat mengetahui cara untuk maju ke Dewa Perang, sayangnya. Suara samar itu jatuh perlahan. Yi kecil. Ketika Xiao Yan dan Mu Yingying tiba di kediaman peri api, semua peri api sudah menunggu di sini. Jelas, ketika Xiao Yan dan keduanya pergi ke surga, wilayah api tak berujung memberitahu peri api. Tuan Xiao Yu, sekelompok pembangkit tenaga peri api melonjak di belakang mereka, mencoba menghela nafas. Oke,
Jika kamu sopan, kamu akan dibebaskan. Xiao Yan melambaikan tangannya sedikit, dia benar-benar tidak ingin membuang waktu di sini. Kakak kedua, hehe. Melihat kedatangan Xiao Yan yang mulus, Xiao Yi, Tetua Agung, dan yang lainnya berjalan ke arah mereka dengan senyum puas di wajah mereka. Kekuatanmu, puncak tingkat reinkarnasi 5 kali lipat. Melihat Xiao Yi seperti ini, Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Mu Yingying hari ini, di bawah budidaya beberapa api suci dan pil obat, telah mencapai kekuatan menakutkan dari tingkat reinkarnasi lapisan kelima. Pertumbuhan kekuatannya di masa depan akan meningkat dengan segel reinkarnasi Xiao Lingshan. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yi membawa segel reinkarnasi Yao Ji, peningkatan kekuatan seperti itu agak menakutkan. Mari kita berbisnis dulu, posisi segel mahkota Yao Ji telah ditentukan ada di jurang suci yang gelap, tetapi ada terlalu banyak atmosfer yang mencurigakan di sekitar penjara iblis kota kedua ini, bahkan jika harganya mahal, uang. Ada banyak orang kuat di keluarga peri api kita, dan kita tidak dapat menemukan pintu masuknya. Sepertinya ada zona kematian tak bernyawa di sekitar kota dan penjara ini, yang tidak bisa dengan mudah diinjak. Tetua di samping berkata dengan nada serius. Jelas, mereka telah memasuki jurang gelap berulang kali untuk menyelamatkan Yao Ji sebelumnya, tetapi selain kerugian besar, mereka tidak mendapatkan informasi yang berguna. Aku akan bertanggung jawab penuh atas penjara iblis kota kedua. Aku, Xiao Yi, dan Yingying akan pergi ke perjalanan ini, dan sisanya hanya akan tinggal di kediaman klan. Baik, tepat setelah berbicara, keempat tubuh itu melintasi rintangan dari kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dan langsung pergi ke penjara iblis kota kedua. Dengan bantuan kekuatan luar angkasa dari para tetua klan peri api, Xiao Yan dan ketiganya langsung diteleportasi ke tujuan mereka. Pada saat yang sama, hati sanubari seluruh klan Fire Elf juga tegang, karena mereka tidak tahu apakah penyelamatan Yao Ji kali ini bergantung pada 3 orang ini saja. Tetapi bahkan jika mereka tidak sabar, ketika menghadapi area aneh seperti penjara setan kota kedua, momen ketidakberdayaan muncul dari pikiran mereka. Pada saat ini, mereka tampaknya harus menunggu dengan tenang, berdoa dengan tulus untuk Xiao Yan dan yang lainnya. Dengan tindakan Xiao Yan dan yang lainnya, seluruh struktur dunia seribu besar perlahan berubah, tetapi tidak ada yang tahu apakah situasi ini baik atau buruk. Kekosongan berubah, dan mereka bertiga berhasil mencapai tujuan mereka hanya dalam beberapa lusin menit. Melihat sekeliling, ada dunia redup yang ukurannya hampir 10.000 kaki. Dalam kehampaan redup, ada sinar cahaya redup yang mengambang di kegelapan, suram dan menyedihkan, dan aura sedih kematian tak berujung menyelimuti seluruh dunia. Jika Anda tinggal untuk waktu yang lama, saya khawatir bahkan pikiran Anda akan terdistorsi. Ledakan. Segera, tepi kekosongan ini melonjak sedikit, dan pusaran ruang yang dibentuk oleh kekuatan sihir misterius muncul, dan tubuh Xiao Yan dan ketiganya tetap di sana. Namun, dengan munculnya gerakan seperti itu, tampaknya ada aura tak terhitung yang memproyeksikan dari segala arah menuju Xiao Yan dan mereka bertiga di seluruh dunia yang redup. Beberapa fluktuasi keserakahan dan kejahatan menyebar dalam kebingungan. Dingin. Sebaran. Di pusaran air, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan kekuatan reinkarnasi yang agung dengan mudah mengalahkan kotoran. Saat aura kotor menghilang, tubuh Xiao Yan berdiri di udara, dan api suci 9 warna di sekujur tubuhnya perlahan melepaskan gelombang panas. Wajah tampan yang terakhir juga memiliki aliran cahaya yang muncul, dan bahkan cincin api kaisar, yang selalu sunyi, benar-benar merasakan fluktuasi yang telah lama hilang dari sini, dan mengeluarkan napas panas sepanjang waktu. Dunia di sini tampaknya dipenjara oleh beberapa kekuatan. Seluruh dunia besar seperti sangkar, tetapi hanya apa yang disebut penindasan iblis kedua yang tidak dapat dilihat. Tampaknya apa yang disebut penjara penindasan iblis kedua ini adalah tempat yang berbeda, ruang untuk eksis. Mengapa kamu tidak menemukan penjara penindas iblis? Xiao Yi dan Mu Yingying melirik kehampaan langit dan bumi ini, tetapi tidak menemukan apapun, dan segera bertanya pada Xiao Yan. Tampaknya Xiao Yan baru saja masuk ke sini, dan napas di tubuhnya telah mengalami semacam perubahan. Xiao Yi, peri apimu telah menyelidiki di sini, bagaimana penyelidikannya? Kulit Xiao Yan sedikit tenggelam, jelas merasakan ancaman samar dari kehampaan di sini. Tapi Xiao Yan hari ini, meskipun kekuatannya hanya pada reinkarnasi tingkat 8,
Tetapi hanya mengandalkan nyala api suci 9 warna di tubuhnya, bahkan jika ia ditempatkan di reinkarnasi tingkat 8, sulit untuk menemukan lawan. Bagaimanapun, kekuatan api suci sekarang dengan kemajuan kekuatan Xiao Yan, orang-orang semakin ketakutan. Perpaduan 9 api suci dengan atribut yang berbeda dapat digambarkan sebagai penghancur bumi. Ada banyak kekuatan jahat kotor yang tersisa di kehampaan di sini, tetapi tidak peduli bagaimana kita mencarinya, kita tidak dapat menemukan pintu masuk ke penjara penindasan iblis. Namun, segel reinkarnasi di dahiku, serta para tetua klan, telah menyimpulkan bahwa penjara penindasan iblis kedua memang tersembunyi di sini. Xiao Yi juga sedikit bingung untuk sementara waktu. Mungkinkah ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya? Jurang Suci Kegelapan, penjara iblis kedua, seluruh dunia dakian penuh dengan legenda yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tingkat bahaya di sini adalah salah satu dari sedikit tempat berbahaya di dunia dakian. Hanya penjara penindas iblis kedua yang menyegel dan menekan dewa jahat kedua. Yao Ji dimahkotai dengan orang yang begitu kuat, dan hanya ada penjara penindas iblis pertama yang legendaris. Saya khawatir itu akan menjadi keberadaan yang lebih menakutkan. SSSTTT. Di saat ragu-ragu, Xiao Yan dengan lembut merentangkan tangannya dan menyebarkan kecemerlangan bulan yang diberikan senior UXI kepadanya. Tetapi bahkan kekuatan yang terakhir berdiri dengan tenang dan tidak tergerak di dunia ini. Ini, wajah Mu Yingying sedikit bermartabat, tidak mungkin bagi senior UXI untuk menipu mereka, tetapi mengapa hal ini tidak efektif? Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Xiao Yan melihat sinar bulan di depannya, dan dengan bantuan sinar cahaya redupnya, dia perlahan melihat sekeliling. Di sini, tidak ada lorong dan pintu masuk lain. Dari persepsiku, tempat ini tampak seperti jurang maut tanpa dasar. Lihat sekeliling pinggiran untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak jelas. Xiao Yan pertama-tama memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Kekuatan jiwa yang luas menyebar, dan dia menjelajahi setiap sudut dunia yang gelap ini, tetapi dia tidak menemukan keanehan sedikit pun, jadi dia tidak bisa tidak mengatakannya. Baik, begitu suara itu jatuh, mereka bertiga berpisah dan berjalan menuju tepi kehampaan. Dengan pemisahan ketiganya, sebenarnya ada lapisan batu coklat tua di tepi kekosongan ini, batu-batu itu ditutupi dengan garis darah jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dipenuhi dengan kejahatan yang tak terlukiskan. Tampaknya telah direndam selama ribuan tahun. Ada roh jahat asing yang sangat kuat di batu-batu ini. Ketiganya bertemu lagi, dan bentuk telapak tangan tidak rata, tetapi garis berwarna darah sangat mengejutkan. Hal-hal ini biasa di mata orang lain, tetapi mata Xiao Yan tiba-tiba menatap garis-garis di batu, seolah-olah dia punya perasaan. Berdengung. Dalam sekejap, Xiao Yan sangat menyadari sesuatu. Api 9 warna memenuhi langit dan menutupi bumi, benar-benar mengubah tempat ini menjadi lautan api. Aura api yang tak berujung menyebabkan suhu di sini meningkat tajam, dan semua aura jahat itu seperti ngengat yang beterbangan, seketika padam seperti api. Ternyata, sebenarnya ada kekuatan formasi di luar kota penjara iblis sebagai metode yang membutakan, yang membingungkan publik. Tidak heran ini sangat misterius. Tanpa menunggu dua orang di sekitarnya untuk berbicara, Xiao Yan melambaikan tangannya yang besar dan menarik tubuh mereka kembali ke belakangnya dalam sekejap. Tepi kehampaan di depannya di lautan api suci membuat semburan suara pecah, dan sesaat kemudian, seluruh dunia gelap, mulai berputar, berubah. Setelah beberapa saat, saya melihat bahwa di kehampaan luas yang awalnya kosong tiba-tiba ada formasi kuno yang luar biasa berukuran sekitar 1000 kaki, dan formasi kuno memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan, yang menarik seluruh dunia gemetar. Di dalam, Fang adalah tempat penjara iblis kota kedua berada. Formasi kuno baru saja muncul, dan cahaya bulan di atas telapak tangan Xiao Yan melompat seketika dan mengalir langsung ke dalamnya. Sebuah pintu cahaya kuno perlahan muncul di depan mata. Ayo pergi, temui yang disebut penjara setan kota kedua. Begitu kata-kata itu jatuh, segel reinkarnasi di tengah alis Xiao Yi bersinar sedikit, dan harpa ajaib di belakangnya juga mulai bergetar perlahan. Adapun Mu Yingying, tubuhnya terbakar, api suci dan segel reinkarnasi juga terbakar. Pengoperasian. Baginya, dia telah tinggal di domain api tanpa akhir, dan pertumbuhan kekuatannya sendiri yang berlebihan telah meninggalkan banyak gejala sisa. Untuk mengatasi gejala sisa ini, dia akan sepenuhnya menerima reinkarnasi Xiao Lingshan di masa depan.
Kehidupan pertempuran dan kematian dapat menyembuhkan gejala sisa ini. Ketika mereka bertiga menyapu gerbang cahaya kuno pada saat yang sama, persepsi jiwa besar Xiao Yan sendiri, dia memperhatikan bahwa fluktuasi spasial yang sangat kuat menjulang, cahaya darah yang kuat menyebar, dan kemudian dengan cepat meredup. Xiao Yan ini diam-diam diaktifkan, kekuatan di tubuhnya, menjaga kewaspadaan di sekelilingnya setiap saat. Ini adalah kekosongan yang menakutkan. Sekilas, tidak ada bahaya dalam imajinasi. Yang menarik perhatian hanyalah dunia eksotis yang terdiri dari gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri di kehampaan, melihat sekeliling, sepertinya ada aura yang sangat tidak jelas di ujung tanah eksotis ini. Di antara ketiganya, hanya mata jernih Xiao Yi yang berkedip sedikit, dan sepertinya dunia pada akhirnya merasakan panggilan dari darah, atau bahkan jiwa. Sekelompok orang menyapu langit, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di ujung dunia yang eksotis ini. Pada akhirnya, hanya sebuah kotak besar yang muncul, tetapi tanah di sini bahkan kosong, samar-samar menunjukkan pemandangan yang sangat aneh. Perasaan patah itu mengganggu. Di kedalaman alun-alun, berdiri sebuah aula raksasa yang mengangkat langit. Ada ukiran potret berbagai binatang mitos di aula, seolah-olah digunakan untuk menekan atau menyegel sesuatu, tetapi sekarang telah lapuk dan bobrok. Di sana adalah jejak rusak yang tak terhitung jumlahnya dan debu mengambang di kehampaan di atas. Hanya aura agung yang memancar dari seluruh tubuh aula raksasa yang berkali-kali lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi biasa. Wajah mereka bertiga sedikit tenggelam, dan mata mereka menatap serius ke aula raksasa ini. Kekosongan di sekitar aula raksasa tampaknya dikejutkan oleh kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan. Di sekitar aula, ada lingkaran fluktuasi aneh yang terjalin oleh ungu iblis dan energi berwarna darah. Di bawah tekanan seperti itu, seluruh kekosongan bergetar dan bersenandung. Ini adalah tempat persembunyian yang mulia Yaoji. Menatap aula raksasa yang sangat aneh ini, fluktuasi yang dilepaskan oleh segel reinkarnasi di tengah alis Xiao Yi menjadi semakin panas. Namun, saat matanya tertuju, tubuh Xiao Yi tiba-tiba menegang, seolah-olah di menara raksasa ini, selain napas Yaoji, ada semacam fluktuasi mengerikan yang menyesakkan, yang membuat orang mati lemas. Mundur sebentar, aku akan mencoba. Telapak tangan pucat perlahan terangkat, dan dengan mudah terjalin dengan nyala api 9 warna yang sangat indah. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengguncang aula raksasa di depannya. Kekuatan mengerikan seperti itu cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik dari lapisan reinkarnasi lapisan ke-7. Tetapi ketika ia bekerja di aula raksasa, itu tidak menyebabkan gelombang apapun. Melihat situasi aneh ini, kulit Xiao Yan sedikit berubah, dan matanya dipenuhi dengan keganasan, menatap aula raksasa ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa di sekitar aula raksasa yang sedikit rusak, gelombang yang membuatnya sedikit gelisah bangun dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya serangannya sendiri, membangkitkan nafas ini, kekuatan ini. Mundur. Dalam sekejap, Xiao Yan tiba-tiba berseru, dan ketiga tubuh itu langsung memisahkan diri dari ruang lingkup alun-alun besar, perlahan bercokol di langit, menatap tajam pada perubahan di sekitar aula raksasa. Ledakan. Pada saat inilah pilar besar darah yang menembus langit tiba-tiba naik ke langit dari seluruh tubuh aula raksasa, membawa energi serakah yang tak tertandingi, dan menabrak langsung ke lokasi Xiao Yan. Merusak. Ekspresi Xiao Yan serius, dan saat dia melambaikan lengan bajunya, pilar api suci yang indah juga menghadap yang terakhir. Keduanya bertabrakan, dan suara ledakan yang mengejutkan memenuhi dunia, tetapi kedua serangan itu terbagi rata. Xiao Yan, apa itu? Pada saat ini, wajah cantik Mu Yingying serius untuk sementara waktu, dan Qiongzi tiba-tiba bergerak, menunjuk ke sekelompok benda aneh di bawah aula raksasa dan berkata. Di depan gerbang aula raksasa yang awalnya kosong, ada ribuan sinar merah darah dari cahaya dan tenda ungu aneh yang perlahan berkumpul bersama, dan gelombang menakutkan yang membuat ketiga orang itu merasa tidak nyaman perlahan terpancar darinya. Sinar cahaya berwarna darah, ungu, dan dua warna beredar dengan cepat di tanah, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi lapisan cahaya jahat yang berukuran beberapa lusin meter. Kekuatan ungu yang sangat berbeda mengalir di atasnya. Fluktuasi aura yang berasal dari lapisan cahaya bahkan setara dengan Xiao Yan. Tidak mustahil. Dengan rasa reinkarnasi, mata Xiao Yi tiba-tiba dibanjiri rasa sedih,
karena salah satu dari dua aura di atas lapisan cahaya adalah kekuatan keagungan Yaoji. Mungkinkah, dewa jahat ini telah melahap mahkota Yaoji? Tapi jika mahkota Yaoji jatuh sepenuhnya, segel reinkarnasi juga akan benar-benar menghilang. Tapi mengapa kekuatan di atas lapisan cahaya ini begitu murni? Xiao Yan juga sedikit menyipitkan matanya. Dia cukup beruntung untuk bertemu dengan dewa jahat kedua Yin Kors di klan Fire Elf sebelumnya. Kekuatan, bentuk, dan suaranya tidak sebagus sekarang. Yang terpenting, Xiao Yan samar-samar merasa, aura kebangkitan yang menjulang di lapisan cahaya ini tampaknya bukan dewa jahat, tetapi aura menakutkan yang sebanding dengan peringkat reinkarnasi ke-8, menyebabkan Xiao Yan ragu untuk sementara waktu. Ledakan. Tanpa menunggu Xiao Yan berbicara, segel reinkarnasi Xiao Yi mulai berputar, dan piano ajaib di tangannya melepaskan kekuatan mengerikan yang menggoyahkan pikirannya. Tubuh Mu Yingying terbakar api, dan beberapa api suci tertidur di tubuhnya di saat yang sama, sangat sakral. Retakan. Suara pecah yang renyah membuat dunia tiba-tiba sunyi, lapisan cahaya di tanah alun-alun perlahan hancur, dan aura yang sangat jahat perlahan keluar darinya. Lapisan cahaya itu hancur, dan sepasang lengan yang ditutupi dengan pembuluh darah merah menonjol darinya terlebih dahulu. Ini memang pembangkit tenaga jahat yang sebanding dengan peringkat reinkarnasi berunsur 8. Segera setelah itu, semua lapisan cahaya terkelupas, dan seorang pria muda perlahan-lahan keluar darinya. Orang ini memiliki tubuh yang ramping, tetapi lengan dan kakinya sangat bengkok dan aneh, dan kekuatan aneh yang menjulang membuat dunia sedikit bergetar. Segera setelah yang terakhir muncul, sudut mulutnya yang tampan pecah menjadi senyum hiruk-pikuk, dan kemudian dia benar-benar menjulurkan lidahnya yang hitam pekat, matanya yang sedikit berapi-api melonjak. Dia menjilatnya dengan rakus. Dua kakak laki-laki seorang wanita muda, apakah kamu ingin datang dan bermain denganku? Setelah beberapa saat, wajah mempesona pemuda itu melonjak, dan dia membuka mulutnya dalam sekejap, dan senyum yang hampir gila memenuhi udara. Pada saat itu benar-benar terungkap, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tiga orang berguling dan bergerak jelas, ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik jahat tingkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya, mereka bertiga sekarang merasakan sedikit tekanan ketika mereka bergabung. Hanya saja banyak pertanyaan di hati mereka yang masih mengganggu mereka bertiga. Apakah orang ini yang disebut dewa jahat kedua? Namun, Xiao Yan merasa ada sesuatu yang tidak beres tentang masalah ini. Bagaimana mungkin dewa jahat kedua ada dalam penampilan yang begitu muda? Dilihat dari situasi di mana Yao Ji, keluarga peri api, mengambil tindakan di awal, tubuh sebenarnya dari dewa jahat kedua tampaknya belum ditemukan.